Oke guys, jadi ini ada cover dari majalah Tempo Fajar yang terbit pada Rabu 15 Januari 2025 yang berjudul Menuju Koalisi Mega Prabowo. Apakah benar ini yang disebut kejutan besar yang akan ada antara PDIP dengan Pak Prabowo? Soalnya berita ini langsung diupload oleh akun Instagram Adian Napitupulu guys. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sepertinya dalam hitungan hari ini Bu Mega siap-siap akan bikin kejutan besar dengan Pak Prabowo guys. Jadi kejutannya seperti apa? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Beberapa hari terakhir ini lagi viral sekali video Mbak Puan Maharani yang gerak bibirnya itu mudah sekali dibaca bahwa ternyata ada pesan dari Presiden Prabowo yang intinya kira-kira Presiden Prabowo minta ketemu langsung dengan mamah, kata Mbak Puan Maharani. Dan setelah saya cek ternyata video ini sebenarnya adalah potongan. Cerita aslinya sebenarnya itu kan Pak Sidarto Danusubroto bersalaman dengan Ibu Megawati awalnya dan kemudian menitipkan pesan bahwa Presiden ingin bertemu dengan Ibu Megawati secara langsung, mengucapkan selamat hari ulang tahun dan juga ingin ketemu secara langsung. Tapi karena situasinya nampak agak rame dan kemudian Ibu Megawati kurang dengar ucapan dari Pak Sidarto Danusubroto ini, makanya kemudian Mbak Puan Maharani mengulangi kalimat yang disampaikan oleh Pak Sidarto Danusubroto, dan pesan ini kemudian menjadi masuk akal disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Sidarto karena Pak Sidarto ini adalah tokoh senior di PDI Perjuangan dan kemarin ketika HUT PDI Perjuangan yang ke-52 Pak Sidarto mendapatkan tumpeng yang pertama. Jadi nampaknya pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sudah direspon dengan baik oleh Ibu Megawati, sudah diiyakan, dan menurut berita pengakuan dari Pak Sidarto juga diiyakan, dan dari simbol tumpeng yang diberikan kepada Pak Sidarto itu menunjukkan rasa terima kasih atau konfirmasi Ibu Megawati siap atau bersedia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Dan setelah isu ini, video ini viral di mana-mana, semua pihak kemudian berbicara terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati yang sebenarnya secara persiapan sudah begitu matang sejak tahun lalu. Karena setahu saya di bulan September 2024 sudah ada upaya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo waktu itu. Dan kedua perwakilan ini sudah sering ketemu, sudah sering rapat, sudah menyusun rencana-rencana dan kesepakatan waktu itu, dan bahkan saya meyakini bahwa pertemuannya hanya tinggal hitungan hari sebelum pelantikan Presiden Prabowo. Tapi ternyata tidak terlaksana gitu ya, tidak terlaksana bahkan sampai pelantikan. Setelah pelantikan sampai sekarang pun masih juga belum ketemu. Padahal keinginan Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati itu sangat luar biasa, tinggi sekali, sudah sangat ditunggu-tunggu gitu. Dan bahkan saya sempat melihat satu rekaman video yang tidak ada di media, satu rekaman internal di DPR terkait ucapan Presiden Prabowo kepada Mbak Puan Maharani setelah dilantik. Jadi Presiden Prabowo ketika menyalami Mbak Puan itu ada videonya dan terdengar jelas sekali. Presiden bilang bahwa, bilang Ibu kepada Mbak Puan, kita akan menyesuaikan. Kita tunggu katanya. Jadi waktu itu tuh Presiden Prabowo ingin segera mengumumkan nama-nama menteri di Kabinet Merah Putihnya, tapi masih menunggu Ibu Megawati. Karena ada beberapa orang nama atau kader PDI Perjuangan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi menteri, tapi kemudian masih menunggu konfirmasi atau izin dari Ibu Megawati. Jadi waktu itu disampaikan kepada Mbak Puan, bilang Ibu kita akan menyesuaikan. Jadi meskipun sudah ada banyak orang sekali dipanggil ke Kertanegara oleh Presiden Prabowo sebagai calon menteri, tapi waktu itu masih ada beberapa nama yang akan disesuaikan. Tapi ternyata Ibu Megawati sampai akhir, sampai malamnya tidak kunjung memberikan respon, sehingga beberapa orang kader PDI Perjuangan batal menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Jadi ya setelah itu tidak ada kabarnya lagi, dan saya kemudian merasa bahwa ini ada yang janggal sekali. Kenapa Ibu Mega tidak ketemu gitu ya? Meskipun sudah dilantik juga nggak ketemu sampai sekarang gitu. Dan setelah melihat situasi politik tanah air terakhir setelah Pilkada 2024, nampaknya kita harus memahami kenapa Ibu Megawati masih belum juga
bertemu dengan Presiden Prabowo. Karena bagaimanapun Presiden dan Wakil Presiden ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Prabowo dan Gibran masalahnya. Gitu ya. Seandainya wakilnya bukan Gibran, mungkin sudah terjadi pertemuan sebelum pelantikan. Tapi ini ada Gibrannya di sana. Dan kental sekali intervensi bapaknya. Gitu ya. Dan Ibu Megawati masih menunggu Presiden Prabowo ini merdeka dan bebas tanpa intervensi siapapun. Dan karena kalau ngelihat kita beberapa kejadian sebelumnya kan kayaknya Presiden Prabowo masih kayak diatur-atur oleh Pak Jokowi atau orang tuanya Gibran gitu. Jadi Ibu Megawati masih menunggu kesaktian Pak Jokowi luntur atau ditantangin gitu ya. Udahlah keluarin semua kesaktianmu gitu kan. Seolah-olah kan bilang seperti itu dan terbukti gitu. Di pilkada Pak Jokowi kan wah petentang-petenteng, rekom di Jateng, rekom di Jakarta gitu ya. Semua calon-calon, enggak semua sih, banyak sekali calon-calon datang ke rumah Pak Jokowi itu kan menunjukkan power dan kekuatannya. Ya meskipun nggak semuanya menang sih. Nggak semua orang yang kemudian datang ke Pak Jokowi itu bisa menang, dan nggak semua yang di-endorse kemudian bisa menang seperti halnya Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi ya Ibu Megawati masih menunggu semua atraksi politik yang dilakukan, yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024 lalu. Karena masih ada pilkada dan Ibu Megawati nggak mau ketemu dengan Presiden Prabowo di tengah tekanan atau intervensi atau pesan-pesan dari Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto. Makanya nggak kunjung bertemu meskipun komunikasi sudah terjalin lewat HP atau lewat perwakilannya. Dan terbukti setelah itu masih juga Ibu Megawati diganggu dengan isu-isu atau banner ketua umum ilegal dan sebagainya, itu dicurigai dilakukan oleh kubu Jokowi. Jadi orang-orang yang selama ini menjadi pendukung Jokowi itu coba mengganggu Ibu Megawati sampai yang terakhir kemarin kemudian terkonfirmasi lewat Effendi Simbolon, ini kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan setelah bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, Effendi Simbolon tiba-tiba mengatakan bahwa Ibu Megawati harus mundur gara-gara Hasto menjadi tersangka, dan itu Ibu Megawati juga harus ikut bertanggung jawab katanya karena Pak Hasto sudah menjadi tersangka. Jadi ya seandainya pertemuan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo terlaksana sebelum pelantikan atau beberapa hari setelah pelantikan, maka posisi PDI Perjuangan tidak akan terlalu kuat seperti saat ini. Karena masih ada intervensi dan kekuatan Pak Jokowi itu sangat dominan sekali di sana gitu. Jadi makanya kemudian Ibu Megawati masih menunggu sampai kemudian semua atraksi selesai, semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi selesai, barulah setelah itu kemudian Ibu Megawati akan bertemu tanpa intervensi atau tanpa cawe-cawe dari Pak Jokowi. Sehingga pertemuan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo nantinya benar-benar pertemuan antara dua ketua umum partai, pertemuan antara presiden dan ex-presiden sebelumnya. Dan kita bisa sama-sama saksikan hari ini kalau Ibu Megawati bertemu dengan Presiden Prabowo nanti, semua atraksi politik sudah selesai. Tapi seandainya Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo sebelum atau beberapa hari setelah pelantikan, maka nggak akan ada cerita pemecatan kepada Pak Jokowi dan Gibran. Gitu. Jadi kalau sekarang nampaknya sudah selesai, Jokowi dan Gibran sudah resmi dipecat, sehingga meskipun nanti Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo, statusnya sudah jelas. Mereka tidak ada hubungan dengan Jokowi ataupun Gibran, karena pertemuan ini hanya pertemuan antara presiden, antara ketua umum partai dengan ketua umum partai yang lain. Oke guys, jadi kita lihat ini guys ya, bagaimana komentar dari postingan Bang Adian ini guys soal menuju koalisi Mega Prabowo. Yang pertama adalah Adian Apitulu berkomentar, sabar ya, tunggu tanggal mainnya. Nah ini guys, keren. Lalu ini juga ada Diki Pendi, ini berkomentar, kebenaran pasti akan indah di akhir cerita, hidup PDIP. Lalu ada Elis Satyam Eva Jayati. Lalu ada Anung P. Aku berharap PDIP menyingkirkan Mulyono, tapi tetap di jalur oposisi. Ya, gitu guys. Ini ada Agatha Bang, yang penting Indonesia Raya seperti kata Ketum, konsisten di dalam garis perjuangan, taat dan disiplin dalam garis ideologi Pancasila dan Konstitusi. Ini keren guys komentarnya. Lalu ada Kang Mas Mustafa, tapi saya tetap yakin bahwa PDIP
akan berada di luar pemerintahan. Saya yakinnya. Wah, ini guys. Ini ada Ari Sewip. Lalu apa kabar dengan Mulyono? Nah, ini guys, mengejek ini guys. Pusaka kaos Mancing Mania juga berkomentar seperti mengejek, yes, ternak Mulyono pasti kepanasan nih. Nah, ini guys. Ini ada Ari Wibowo Penti. Sudah seharusnya Prabowo ke Mega biar waras. Ini guys, ini guys. Ada lagi Sialan Niputra. Ini jangan ada Mulyono di antara kita. Ini guys, banyak guys ini komentar dari postingan Bang Adiana dulu guys. Ini ada lagi juga dari Om Chandra Purnama. Sudah nggak sabar reshuffle kabinet Pinocchio. Wah, ya, jadi itu guys, banyak sekali komentar dari postingan Bang Adian yang sepertinya itu senang akan kejutan ini guys. Jadi apakah kejutan ini akan benar-benar terlaksana dalam waktu dekat ini? Kita saksikan aja dan kita tunggu saja ya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.